الفاتحة إلى حبيبنا وشافئنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح جميع التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والمسايين والحبائب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤمن درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يتقبل جميع الحاجات حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بنية القبول بحق الرسول وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi dengan hajat. Kalau di antara kita ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna, zahiran wa batinan, dan semoga bibarakati suratul Fatihah Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia terlebih hajat akhirat kita. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bi lughati sayyidil mursalin wa minal aghniya'i an-nafi'in lil ummah wad din. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung. Selama kita masih ada di dunia ini para hadirin, artinya semuanya belum terlambat. Meskipun
di antara kita ada yang kafir misalnya, tapi nggak nopo niku nggak ada di antara kita yang kafir. Maksudnya di antara kita itu, di antara manusia itu ada yang kafir, tidak beriman kepada Allah. Tapi selama mereka itu masih hidup, artinya masih ada kesempatan. Maka kalau mereka itu sebelum meninggal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka akan masuk surga. Tapi ketika mereka meninggal dalam keadaan kafir, maka semuanya terlambat, mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Jadi kalau dosa terbesar saja yaitu kekafiran, selama kita itu masih hidup, masih ada kesempatan, apalagi yang dosanya di bawah itu. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya pada intinya Allah itu akan mengampuni semua dosa kecuali satu dosa yaitu kekafiran. Maka kulolan panjenengan jangan sampai putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita itu putus asa, maka putus asa tersebut adalah dosa yang paling besar. Ada sebagian manusia itu mengatakan dosa saya begitu besar, kayaknya Allah itu sudah enak sama saya. Kan bahaya nih. Artinya Allah itu tidak akan mengampuni saya. Sudahlah sekalian. Akhirnya karena dia itu sering maksiat, ya sudah maksiat terus nggak mau taubat. Padahal kalau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh sekali saja, Allah langsung memaafkan dosa-dosanya. Maka kita tidak boleh putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih hidup, tidak ada kata terlambat. Terlambat itu kalau kita itu sudah meninggal dunia membawa dosa, maka itu terlambat. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang muslim harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena sekali lagi kita itu adalah makhluk yang tidak punya andil apapun. Tadi nggih, kulolan panjenengan kan melaksanakan sholat berjamaah. Maka di antara kita mungkin ada yang mengatakan, kenapa saya sholat berjamaah? Ya karena itu rutinitas saya, bukan rutinitas. Yang menjadikan kita bisa sholat berjamaah adalah Allah yang menghendaki kita untuk sholat jamaah. Kalau Allah tidak menghendaki kita para hadirin, kita tidak akan bisa melakukan ibadah sama sekali. Kita punya keinginan untuk sholat isya berjamaah misalnya. Tapi kalau Allah nggak mau, ada saja kendalanya. Mungkin mau berangkat ke masjid, sudah wudu, sudah siap dengan mukenanya, mau berangkat kentut. Akhirnya mau wudhu lagi malas, gak situ sholat jamaah isya. Nah itu kan berarti Allah tidak menghendaki. Tapi alhamdulillah kelolaan panjenengan selalu dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Maka ketika kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, jangan lupa untuk disyukuri para hadirin. Karena kalau kita bisa beribadah itu adalah nikmat yang paling besar, melebihi nikmat dunia dan seisinya. Maka kita harus senantiasa bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Allah akan menambah nikmat-nikmatnya yang lain. Maka kita akan semakin nikmat, semakin khusyuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk rutinitas kita alhamdulillah yaitu menghadiri majelis setiap Senin malam Selasa. Setiap Senin malam Selasa wonten majelis ten mriki. Ini 2 minggu sekali ngaji bareng bersama saya, dan Senin malam Selasa yang berikutnya bersama Kiai sinten? Daman Huri nggih. Maka monggo kita itu harus menghadiri, harus meluangkan waktu. Karena kalau kita itu nggak meluangkan waktu, kita semuanya ini adalah manusia sibuk para hadirin. Ada orang itu dengan alasan, ayo majelis Ahad pagi, waduh kisuan. Nanti kalau majelis siang, wah kawanan panas, gak kuat. Nanti kalau sore kesoren, kesel, bengi ngantuk. Nah, maka kalau kita nggak meluangkan waktu, nggak bakalan bisa hadir majelis. Sehingga Rasulullah itu berpesan, idza marartum biriyadil jannati farta'u.
Ini Rasulullah benar-benar berpesan kepada para sahabatnya, idza marortum, kalau kalian itu melewati, napa niku yang dilewati, biryadil jannati, dengan taman surga, farta'u, maka singgahlah di situ. Kenapa kok Rasulullah itu memerintahkan kita untuk singgah di taman surga? Karena Rasulullah tahu kelolaan panjenengan ini manusia yang kathah pikiran, terus nggih, sering sumpek, sering galau, sering dapat musibah. Maka kalau kita itu sumpek, apa yang kita cari para hadirin? Kita itu mencari tempat rekreasi. Kita mencari tempat rekreasi agar apa? Hati tenang, pikiran tenang. Setelah itu balik ke rumah bahagia lagi. Tapi kalau kita rekreasi yang di tempat-tempat itu, kita balik ke rumah sumpah. Kenapa? Karena dompetnya sudah habis nih. Bayar tiket, bayar ini, bayar itu. Maka para hadirin, Rasulullah itu ngasih informasi kepada kita, tempat rekreasi yang terbaik adalah majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu dikatakan tempat rekreasi terbaik? Karena majelis ilmu adalah taman surga. Adakah yang lebih indah dari taman surga? Boten wonten. Makanya kalau kita sumpek, bawa kesumpekan kita ke majelis ilmu. Kalau kita punya utang, nggak bisa bayar utang, bawa ke majelis ilmu. Pokoknya kalau kita itu punya masalah, bawa masalah kita ke majelis ilmu. Kemudian ketika panjenengan berada di majelis ilmu, banyak berdoa kepada Allah. Jadi sambil mendengarkan, sambil berdoa. Apa yang kita inginkan kita minta kepada Allah. Bahkan ada jaminan dari Rasulullah, kalau kita itu hadir majelis, ketika kita pulang dapat dua hal. Yang pertama, semua dosa diampuni, dan yang kedua, segala hajat dikabulkan. Maka beruntung bagi siapapun yang sudah istiqomah hadir majelis. Maka panjenengan kalau nggak percaya, coba tanya orang yang sering hadir majelis. Itu biasanya semua hajatnya banyak dipenuhi oleh Allah. Nah niku nggih. Jadi ayo napa niku kelolaan panjenengan selalu bersyukur kepada Allah karena kita bisa hadir majelis ilmu. Banyak para hadirin manusia niku kadang napa nggih, ada beberapa kisah. Ada satu orang sudah sakit parah. Umurnya sudah 60 lebih, sudah hampir 70. Tapi karena dia memang pola hidupnya mungkin gak sehat, akhirnya sakit parah. Kemudian ketika di rumah sakit dia tuh nangis saja. Cucunya nanya, cucunya ini kan suka hadir majelis. Ketika ngelihat cucunya itu dia langsung menangis. Ditanya, loh, Mbah jenengan nopo kok nangis? Iya aku nyesel. Aku seumur hidup gak tahu hadir majelis ilmu, katanya. Maka yang ada cuma penyesalan. Yang ada cuma penyesalan, umur gak bisa kembali. Sehingga para hadirin lolan panjenengan yang masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, ayo kita gunakan kesempatan ini pertama untuk selalu bersyukur, dan yang kedua kita gunakan kesempatan kesehatan hidup ini yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Semoga kelolaan panjenengan senantiasa diberikan oleh taufik dan hidayahnya. Allah kabulkan semua hajat-hajat kelolaan panjenengan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para hadirin, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadatkumus sha'iqatu wa antum tanturun. Jadi di pertemuan yang lalu para hadirin kita membahas Bani Israel yang melakukan dosa besar. Jadi Bani Israel setelah diselamatkan oleh Allah dari kezaliman Fir'aun dan bala tentaranya, maka ternyata mereka itu bukan hamba Allah yang bersyukur. Nah, ketika mereka itu hidup di bawah naungan Fir'aun, mereka itu menjadi hamba yang terzalimi.
mereka itu dipaksa untuk bekerja tanpa sepeser pun digaji. Kemudian mereka itu setiap hari didolimi, disiksa. Kemudian mereka itu anak perempuannya juga dijadikan alat untuk memuaskan mereka. Dan juga para hadirin, siapapun yang tidak menyembah Fir'aun, maka apa? Mereka akan dibunuh. Maka Nabi Musa alaihi salam, mereka itu napa niku nggih, sebab Nabi Musa itu akhirnya Allah menyelamatkan mereka. Jadi singkat cerita, Nabi Musa dan Bani Israel ini menyeberangi Lautan Merah. Kemudian setelah itu Fir'aun mengikutinya. Di pertengahan jalan Nabi Musa dan pengikutnya sudah selamat. Akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka ini adalah nikmat besar dari Allah yang harus disyukuri. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, Bani Israel itu tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar ini, para hadirin. Akhirnya napa? Pada waktu itu Bani Israel napa niku punya permintaan kepada Nabi Musa untuk napa? Untuk menurunkan kitab. Jadi Nabi Musa disuruh oleh kaumnya untuk minta kepada Allah agar Allah itu menurunkan kitab untuk mereka, yaitu kitab Taurat. Nah, kemudian Nabi Musa itu izin 40 hari untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah secara khusyuk. Jadi nggak pingin diganggu oleh siapapun. Istilah sekarang itu berarti uzlah. Jadi sengaja menjauh dari manusia untuk beribadah. Jadi kalau di akhir zaman ini kathah tiang uzlah. Nggak mau kumpul dengan siapapun, teman setianya hanya HP. Tapi sebab HP ini bukan dikatakan uzlah, para hadirin. Bahkan sebab HP itu bisa ngobrol dengan siapapun. Di WA bisa langsung ngobrol dengan 40 orang lewat nopo grup WA. Nah ini bukan uzlah. Kalau kita itu mau uzlah ya harus meninggalkan HP. Ya hanya kita dengan sajadah baru itu uzlah yang sah. Tapi kalau kita pamitan saya mau uzlah ibadah, tapi di depan kita masih ada HP, ya nggak bisa dikatakan uzlah. Nah kemudian Nabi Musa meninggalkan mereka 40 hari dengan harapan Nabi Musa ini ketika pulang nanti umatnya itu akan semakin baik. Tapi ternyata ditinggal malah tambah keterlaluan. Ketika Nabi Musa menemui mereka malah menyembah anak sapi. Murtad, melakukan dosa yang begitu besar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bertaubat. Kemudian cara bertaubatnya adalah faqtulu anfusakum. Maka harus bunuh diri. Tapi sekali lagi para hadirin yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, ini ada beberapa khilaf dari para ulama. Ada yang mengatakan faqtulu anfusakum itu berarti harus membunuh hawa nafsunya. Jadi kalau memang kalian itu mau bertaubat, maka kalian itu harus membunuh hawa nafsu. Napa niku? Setelah ini nggak boleh mengikuti hawa nafsu lagi. Karena memang hawa nafsu itu selalu mengajak kita untuk melakukan hal yang buruk. Bahkan hawa nafsu itu lebih jelek daripada 70 setan, para hadirin. Nah contoh, panjenengan niat ingin bersedekah 100.000 ke masjid ini. Coba aja nanti yang ketika panjenengan nyampe di masjid yang disedekahkan nggak 100.000. Kadang nominalnya berkurang. Mungkin jadi 50.000 atau 20.000 atau mungkin lebih kurang dari itu. Kenapa? Karena ketika di perjalanan itu hawa nafsu menghalangi. Dengan apa? Diingatkan mungkin cicilan belum dibayar. Mungkin juga nopo niku hutang yang belum dibayar atau mungkin kakean. Lebih baik beli pulsa dan yang lainnya. Maka hawa nafsu itu menghalangi kita dari berbuat baik dan mengajak kita untuk melakukan hal yang buruk. Sehingga para hadirin,
maksudnya membunuh jiwa kita itu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah membunuh hawa nafsu. Karena selama kita hidup, kita itu akan selalu berat melakukan kebaikan. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada hawa nafsunya. Ada hawa nafsunya. Nah coba kita hadir majelis ilmu yang sering kita sampaikan 1 jam itu kadang terasa berat, terasa berat. Apalagi kalau sudah mungkin majelisnya itu biasa 1 jam, kok molor titik, kadang kok sumen ya. Wis molor setengah jam, kadang ngoten. Tapi kadang kalau acara yang lain mungkin nonton TV kadang 3 jam nggak terasa. Karena kalau kita melakukan sesuatu, hawa nafsu itu juga suka, maka pasti enak. Tapi kalau kita melakukan satu hal hawa nafsu itu nggak suka, pasti terasa berat. Nah contoh, kadang ketika pacaran itu kan enak nih. Pacarnya nih misalnya apa? Pacaran kan sekarang macam-macam nih. Ada yang masih pacaran sudah panggilannya Abi Umi. Luar biasa katanya pacaran syar'i. Nah, ini kalau uminya itu kesandung yang dimarahin batunya. Kadang juga tahajud bareng online. Jadi pacaran syar'i itu yang selalu dibicarakan di HP itu ya sudah sholat atau belum. Ini lagi sholat, ruku. Lagi ruku bisa balas chat. Jadi luar biasa. Maka hawa nafsu itu memang luar biasa para hadirin. Lagi pacaran nggak pernah kadang ada tengkar-tengkar. Tapi ketika sudah menikah, istrinya kesandung batu langsung. Di mana mata kamu kok bisa kesandung? Kenapa berat ketika sudah menikah? Karena ketika sudah menikah hawa nafsu nggak suka. Hawa nafsu nggak suka. Makanya kadang yang ada itu sering cekcok. Kemudian kadang bosan kepada pasangan. Kenapa? Karena hawa nafsu nggak suka. Itu ibadah. Bahkan nikah itu adalah ibadah yang paling panjang. Kalau sholat mungkin 10 menit selesai. Ramadan gak cuma bulan Ramadan, tapi ketika menikah mulai akad nikah itu sudah gak ada selesainya. Sampai kapan? Bisa kuati. Sampai kuatnya kapan? Sehingga para hadirin, nikah itu adalah ibadah yang paling berat, bahkan ibadah nopon itu pahalanya pun paling besar. Bahkan sebab menikah semua ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan ada satu riwayat, rakaatun minal mutazawwij khairun min sab'ina raka'ah minal uzzab. Jadi 1 rakaat yang didirikan oleh orang yang sudah menikah itu seperti 70 rakaat dibandingkan dengan orang yang belum nikah. Jadi orang belum nikah kalau 1 rakaat pahalanya siji. Tapi kalau sudah menikah 1 rakaat pahalanya 70 para hadirin. Kenapa? Karena kadang suami niku ketika dia sholat apa yang difikirkan istrinya, ya Allah bojoku koyok gini, ya Allah, berat. Istrinya juga gitu, mikirkan suaminya. Tapi kalau belum nikah nggak mikir apa-apa kadang. Nah sehingga para hadirin, karena nikah itu adalah ibadah yang begitu luar biasa, hawa nafsu menginginkan kita pisah. Makanya kalau panjenengan niku ketika berumah tangga, kemudian kok ada masalah, lebih baik diem-dieman. Nah itu perintah dari Al-Quran. Lebih baik diem-dieman. Sudah diam ngoten sampai nanti emosi itu sudah reda, baru setelah itu nggak apa-apa ngomong. Tapi ketika emosi lagi naik, kemudian kita itu lebih memilih cekcok, debat, sudah nggak bakalan selesai. Karena ada hawa nafsu didukung dengan setan. Akhirnya kalau kita itu mungkin melihat film lucu, jadi si suami ketika dengerin istrinya niku ngomel, nah di samping suami niki ada setan. Untuk setan tuh bisikin gimana caranya jawab. Akhirnya nanti suami bilang, kamu lo juga seperti itu, inget gak gini. Ketika suaminya ngomong, setannya di samping istrinya, bisikin gimana jawab.
Terus suaranya semakin naik. Salah satunya nggak kuat, kalau istrinya nggak kuat, wis aku tak minggat. Nah kalau suaminya nggak kuat, wis mulio dicerai. Setelah itu setan yang tertawa. Maka kalau kita diam, setan nggak bisa bisikin kita. Angel wonge meneng-menengan iki. Gitu. Sehingga dalam berumah tangga kalau kita lagi emosi lebih baik diam. Lebih baik diam. Misalnya si suami bilang, "Bu, apa sih kok menengahin? Pak, aku pas emosi wis tak menen dhisik." Lebih baik gitu. Lebih baik gitu. Dan si suaminya pun gitu, kalau lagi emosi lebih baik diem para hadirin. Daripada rumah tangga berakhir, Insya Allah. Nggak mungkin si suami itu menceraikan istrinya ketika lagi seneng-senengnya, nggak mungkin. "Dek, aku sayang banget sama kamu, tak ceraikan ya." Nggak mungkin. Pasti ketika lagi emosi. Nah ini gue. Maka hawa nafsu itu ternyata memang harus dibunuh. Maksudnya jangan mau kita itu diatur oleh hawa nafsu, tapi karena hawa nafsu itu berada dalam diri kita, maka kita yang harus mengatur hawa nafsu kita. Nah maka ini adalah pendapat yang paling kuat. Karena kalau Allah menyuruh hambanya bunuh diri, kok kayaknya nggak mungkin. Karena itu menyakiti diri sendiri. Nah niku, ternyata para hadirin, setelah mereka itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka mereka nggak mau bersyukur lagi. Nah di ayat selanjutnya di situ disebutkan, wa idz qultum ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Maka di situ Bani Israel mengatakan, "Ya Musa, wahai Musa." Ini kan kurang ajar nih. Jadi nabinya niku langsung dipanggil dengan namanya. Nah coba misalnya kita itu punya bapak namanya Ahmad. Anaknya itu manggil bapaknya langsung, "Hei Ahmad." Kan kurang ajar. Itu sudah langsung dikatakan anak yang durhaka. Karena memanggil nama ayahnya dengan namanya langsung. Kecuali anak yang masih kecil yang masih bayi. Makanya kan kita kadang seorang istri ngajarin anak kita yang masih bayi niku, yang masih mereka belajar, seorang istri manggil suaminya niku napa niku ayah untuk ngajarin anaknya. Kemudian si suami juga itu manggilin ibu, ngajarin anaknya. Ini kan ada cerita. Si istrinya manggilnya sayang. Akhirnya anak yang kecil manggil ayahnya sayang. Namanya anak kecil, apa yang dilihat dia tiru para hadirin. Nah niku. Maka panggilan kepada Nabi ketika kita langsung memanggilnya dengan namanya, maka itu adalah panggilan yang tidak terhormat. Di sini Bani Israel kurang ajar kepada Nabi Musa, nggak memanggil ya Rasulullah, wahai utusan Allah, atau ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, tapi langsung ya Musa, hei Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan. Coba para hadirin, di sini pakai lan, artinya niku tidak akan, kami tidak akan beriman kepadamu. Ini kurang ajar. Pertama sudah manggilnya pakai namanya. Istilah Jawa ini apa para hadirin? Jambal nggih. Kurang ajar nih. Napa? Lah niku wis pokoke nggih. Jadi langsung manggil namanya nggak sopan, kemudian kami tidak akan beriman kepadamu hatta sampai atau sehingga kami itu narollaha jahratan, melihat Allah secara langsung. Kurang ajar. Pertama sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mereka murtad diampuni oleh Allah, kemudian disuruh beriman nggak mau kecuali mereka itu melihat Allah secara langsung. Nah logikanya para hadirin, kalau kita itu sudah melihat surga, kalau kita sudah melihat neraka, adakah di antara kita yang tidak beriman? Ya pasti beriman kepada Allah. Maka kita semuanya ini alhamdulillah beriman kepada Allah, padahal kulalan panjenengan hanya mendengar, nggak pernah melihat.
Kita mendengar ada Tuhan yang namanya Allah, maka kita beriman. Kita mendengar ada surga. Sering kita itu mendengar tausiah surga seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya kita kepingin masuk surga. Padahal kita belum pernah melihat surga. Kita tuh diceritakan neraka seperti ini, luar biasa siksaannya. Akhirnya kita takut kepada Allah, takut masuk neraka. Akhirat belum pernah kita lihat. Sehingga karena kita itu nggak pernah melihat akhirat, manusia terbagi menjadi dua. Ada yang muslim, ada yang kafir. Nah kalau Allah memperlihatkan surganya, saat dunia ini muslim kabeh para hadirin. Semuanya muslim semua. Tapi alhamdulillah Allah tidak memperlihatkan ini. Sehingga Allah ingin tahu mana sih di antara kita itu yang beriman. Oke. Mana di antara kita yang beriman? Allah ingin tahu. Maka Bani Israel ini sudah keterlaluan. Sudah sangat keterlaluan, ingin melihat Allah secara langsung. Karena mereka itu sudah keterlaluan, akhirnya fa'akhadat kumussa'iqatu. Akhirnya setelah itu para hadirin, Allah menurunkan musibah. Apa musibahnya? Mereka itu kena halilintar. Jadi kena petir yang begitu dahsyat. Kemudian mereka itu kebanyakan mereka meninggal dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Sehingga mereka yang meninggal dunia dalam keadaan seperti itu langsung masuk neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Mereka langsung meninggal dalam keadaan kafir. Dan kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir nggak ada pertolongan, tidak ada syafaat. Mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Itu hukuman bagi mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita itu memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tanda-tandanya. Kalau kita itu mengaku takut kepada Allah. Nah, kalau panjenengan kan kalau ditanya jenengan takut kepada Allah napa mboten? Semuanya bilang takut. Maka mulut ini bisa berbohong. Maka kalau kita itu memang benar-benar takut kepada Allah, tanda-tandanya itu sebagai berikut. Yang pertama, orang yang takut kepada Allah itu dia semangat dalam beribadah. Itu ciri-ciri orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau kita itu begitu semangat dalam beribadah, berarti kita takut kepada Allah. Sholatnya istiqomah, kemudian juga zikirnya istiqomah, semangat. Kemudian juga nopo niku sering puasa. Bahkan dia itu intinya setiap kali perbuatan baik dia begitu semangat, nggak pernah kelihatan lemes para hadirin, nggak pernah kelihatan malas. Berarti dia ini adalah hamba yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada hamba dia itu mengaku takut kepada Allah tapi malas beribadah, berarti dia bohong. Diajak sholat subuh, sik talam, sik kait adzan. Wis budhalo dhewe aku sholat di omah. Akhirnya sholatnya setengah 7. Maka orang yang sholat subuh setengah 7 itu dia berarti nggak takut kepada Allah. Jadi kita itu kalau memang benar-benar takut kepada Allah, pasti ibadahnya semangat. Ibadahnya pasti semangat, nggak pernah kelihatan capek. Capek dia, tapi capeknya itu nggak dirasakan. Tetap dia itu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang takut kepada Allah, dia jarang melakukan dosa. Setiap kali berdosa segera bertaubat kepada Allah. Melakukan dosa, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Karena kita itu bukan nabi tapi bisa jadi wali. Jadi kalau berkumpul 40 orang, salah satu di antara kita itu adalah wali. Ini kan saya itu kayaknya lebih dari 40. Berarti salah satu di antara panjenengan adalah wali. Wali kekasihnya Allah. Tapi yang jelas kalau panjenengan wali murid. Itu yang paling jelas.
Tapi para hadirin, ada riwayat kalau berkumpul 40 orang salah satunya adalah waliullah, kekasihnya Allah. Nah, maka yang pasti tidak melakukan dosa adalah nabi, karena nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Tapi kalau yang lain pasti berbuat dosa. Bahkan dikatakan mandalladzi masakot. Coba, mana di antara kita yang nopo niku tidak pernah terjerumus dalam dosa? Pasti di antara kita pernah berdosa. Kemudian waman lahu husna faqat. Nah, siapa di antara kita tuh yang punya kebaikan? Tok nggak ada. Jadi kita pasti pernah berbuat dosa, kita pun nggak melakukan kebaikan tok. Pasti kita punya dosa pada intinya. Nah, sehingga hamba yang takut sama Allah adalah setiap kali dia berbuat dosa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad saja itu beliau setiap hari istighfar 70 kali dalam riwayat. Itu padahal Nabi nggak punya dosa. Setiap hari istighfar 70 kali. Kalau kita kan nggak sampai nih. Jadi kalau dihitung ba'da subuh 3 kali, ba'da zuhur 3 kali, di 3 kali 5. 3 kali 5 bintang 15. Itu yang jelas terhitung. Nah, kalau panjenengan kadang cuma 15 kali, itu pun kadang ditambah dengan istighfar yang perlu diistighfari. Ya, seperti mari ngerasani astagfirullahaladzim, ya apa wong iku? Ngerasani maneh. Oke, maka itu istighfar yang perlu diistighfari, enggak serius para hadirin. Nah, maka kula lan panjenengan pasti berbuat dosa, sehingga setiap kali beristighfar harus yang serius. Oke, karena kalau panjenengan ini kalau tidak istighfar, kalau dosa itu tidak diampuni, maka dosa-dosa itu akan kita bawa ke akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nah, ciri-ciri orang yang takut kepada Allah yang kedua adalah ketika dia berbuat dosa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak tertipu dengan dunia. Oke. Dia itu tidak tertipu dengan dunia. Kenapa? Karena dunia ini kan sudah dijamin para hadirin. Kula lan panjenengan sebelum lahir masih ada di perut ibu, bahkan kita itu baru berumur 4 bulan, itu dunia kita sudah dijamin oleh Allah. Mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia. Contoh, dunia itu sudah dijamin oleh Allah, napa nate dengan mireng bayi niku ketika baru lahir kerja dhewe ngoten? Enggak pernah. Ketika bayi itu baru lahir, rezeki sudah dijamin oleh Allah melalui nopo? Ibunya. Yang ngasih makan ibunya, yang ngasih minum ibunya. Kemudian ketika dia sakit, ibunya yang membawa nopo niku ke rumah sakit. Kenapa kok saya bilang ibu-ibu kadang bojone mangkel. Ketika anaknya sudah lahir, "Bu, kok anakmu nangis?" Padahal anak kita kan itu sebenarnya. Tapi kebanyakan ibu yang mengurusi. Mulai anaknya niku lahir sampai nanti balita. Makanya para hadirin, ketika ada salah satu sahabat Nabi, ini kisah nyata nih. Salah satu sahabat Nabi niku punya istri yang kereng, semerat kereng nih. Kereng itu basa Malang. Jadi istrinya niku berarti nopo nggih? Memang suka marah-marah. Jadi setiap hari niku suaminya dimarah-marahin terus. Tapi sabar. Sabar, mungkin dia beranggapan kalau kita itu seorang suami dimarahin oleh istrinya kok diam, maka pahalanya seperti iktikaf di Masjid Nabawi. Ya, luar biasa.
Jadi makanya kata Kiai Haji Anwar Zahid nih, kalau ada seorang suami dimarahin istrinya langsung nawaitul i'tikaf di Masjid Nabawi lillahi ta'ala. Oke. Dan itu dimarahin terus, mungkin akhirnya setelah itu dia sudah nggak sabar. Wah, ini saya sudah nggak kuat. Saya mau melaporkan kejadian ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ternyata para hadirin, ketika seorang sahabat ini ingin melaporkan kelakuan istrinya karena sering marah-marah, kaget. Ternyata ketika sampai di rumahnya Umar, ternyata Umar sedang dimarahin oleh istrinya. Sami mawon. Jadi sekarang panjenengan tahu jawabannya. Semuanya takut sama Umar. Ketika setan itu melihat Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ke kanan, setan ke kiri. Sayyidina Umar ke kiri, setan ke kanan. Semuanya takut sama Umar. Yang nggak takut cuma satu, istrinya nggak takut. Oke. Sama Sayyidina Umar, sama sekali nggak takut. Nah niku, akhirnya langsung pergi dia. Langsung pergi. Ketika pergi ketahuan sama Sayyidina Umar. Dipanggil, ya fulan, Pak, bahasa kita itu, kenapa kamu kok pergi? Kamu kok kayaknya tadi mau ke sini. Wahai Umar, saya sebenarnya punya masalah. Tapi ngapain saya curhat kepada orang yang masalahnya sama? Akhirnya saya memutuskan untuk pergi. Apa kata Umar para hadirin? Wahai, ini obrolannya Umar sesama bapak-bapak. Jadi coba, kenapa kok kita itu harus balik marah-marah katanya. Ketika kamu itu pingin punya anak, siapa yang mengandung lama 9 bulan? Ya istri kita. Kemudian ketika lahir, siapa yang merasakan sakit? Ya istri kita. Nah kemudian ketika anak itu baru lahir, siapa yang istiqomah ngopeni anak tersebut? Ya istri kita. Kemudian ketika anak itu sakit, siapa yang merawat dia sampai sembuh? Ya istrinya. Tapi ketika ditanya oleh orang, itu anaknya sopo? Anaknya Umar. Jadi gitu. Jadi ketika yang nggak enak itu dinisbatkan ke istrinya. Tapi kadang ketika ditanya, ke anaknya sopo? Oh anaknya bapak, mirip bapak. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah banyak sabar untuk kita ya, ketika dia marah-marah ya sudah kita sabar katanya Sayyidina Umar. Itu para hadirin ya. Jadi ternyata napa niku nasihat yang luar biasa daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah maka napa niku kita kembali ke pembahasan okay. Jadi istilahnya nih, kita hidup ini memang di dunia ini penuh dengan ujian. Kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Nah maka ketika kita itu bisa menjawab ujian itu dengan benar para hadirin, dengan baik, tentunya kita akan menjadi hamba Allah yang lulus. Kemudian kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke pembahasan. Ini Bani Israel sangat-sangat kurang ajar. Jadi dia akan beriman kepada Musa dengan syarat dia itu melihat, mereka itu melihat Allah secara langsung, jahrotan. Akhirnya setelah itu Allah menurunkan musibah, yaitu apa? Halilintar. Ya, halilintar yang menyebabkan mereka itu kebanyakan mati. Wa antum tanturun, dan pada saat itu kalian melihat hal itu secara langsung. Jadi ketika halilintar itu menyambar, mereka itu melihat. Masa dengan halilintar maupun itu menyambar mereka, banyak di antara mereka yang mati, masa itu tidak menjadi bukti kalau Allah itu ada? Okay. Jadi kita itu gak perlu melihat Allah secara langsung. Dengan tanda-tandanya saja para hadirin, kita itu sudah beriman kepada Allah.
Nah coba yang menciptakan matahari itu siapa kalau bukan Allah? Yang menciptakan kita ini siapa kalau bukan Allah? Yang menciptakan bumi ini siapa kalau bukan Allah? Setiap hari ada malam, ada siang, setiap hari. Napa nate panjenengan niku bangun jam 8 pagi, kemudian matahari belum terbit. Akhirnya kenapa kok belum terbit? Allah lupa menerbitkan matahari misalnya. Enggak pernah. Itu sudah menjadi tanda. Dan itu logis para hadirin. Contoh, panjenengan di depan panjenengan itu ada pulpen, kemudian ada buku. Apa yang panjenengan, seandainya ada orang mengatakan, Bu, itu pulpen sama buku itu nggak ada yang menciptakan itu, tiba-tiba ada aja. Panjenengan langsung mengatakan kamu gila, betul nggak? Nah, panjenengan meskipun nggak tahu siapa yang bikin pulpen tersebut, siapa yang bikin buku tersebut, panjenengan yakin ada yang bikin. Siapa? Ya pabriknya. Nggak perlu panjenengan ziarah ke pabriknya. Saya akan beriman, oke? Saya akan beriman dengan pulpen ini kalau memang benar-benar pulpen ini ada yang bikin. Akhirnya panjenengan delok nang pabrik ngoten. Oh ngene tahu nggak mungkin. Sudah dengan adanya ini berarti tanda ada yang bikin para hadirin. Ada yang membuat. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk beriman kepada Allah itu sebenarnya sangat mudah. Tidak perlu kita melihat Allah, dengan tanda-tandanya saja kalau panjenengan sangat mudah untuk beriman kepada Allah. Sehingga ada perempuan tua para hadirin. Dia ini bukan alim, cuma memang imannya kuat. Akhirnya dia ditanya, kamu itu beriman kepada Allah, apa tanda-tandanya? Akhirnya dia dengan singkatnya menjawab, awakmu, bahasanya kalau panjenengan nggih, awakmu ro tai kebu. Ya ngoten nggih. Apakah kamu tahu tai kebu? Loh iya tahu. Nah, kalau kamu melihat kotoran sapi, apakah kotoran sapi itu enggak ada sumbernya? Nah, kalau kamu melihat kotoran sapi, pasti ada sapi yang mengeluarkan kotorannya di situ. Terus nggih? Nah, jadi dengan simpelnya dia itu menjawab, untuk beriman kepada Allah itu sangat mudah. Gak perlu tanda-tanda sudah. Ya gak perlu kita melihat Allah secara langsung. Maka apa yang kita lihat di dunia ini para hadirin itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini berarti Bani Israel itu keterlaluan. Sangat-sangat keterlaluan. Sehingga mereka itu layak untuk mendapatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terakhir para hadirin, hikmah dari ayat yang barusan kita baca ini. Hikmah yang pertama nopo? Yang pertama, Allah tidak akan menurunkan azab kecuali memang hamba tersebut keterlaluan. Oke. Jadi yang pertama, Allah itu tidak akan menurunkan azab kepada hambanya kecuali memang hamba tersebut keterlaluan. Jadi kalau sudah turun azab berarti memang hamba tersebut keterlaluan. Tapi kalau enggak keterlaluan, kadang Allah selalu memberikan kesempatan kepada dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan dosa taubat, melakukan dosa taubat, melakukan dosa taubat, itu biasanya dia akan aman-aman saja. Bahkan sampai meninggal dunia, insya Allah dia akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau ada seorang hamba, dia itu keterlaluan, naudzubillah, biasanya Allah akan kasih azab. Contoh, ada seorang hamba, dia itu terbiasa minum minuman keras. Ya, terus minum minuman keras ngoten. Ibaratnya nggih ngeremehno ngoten lho. Jadi sambil minum sambil astagfirullahaladzim misalnya nggih. Enggak mau taubat, sudah ditegur, sudah di ini enggak mau taubat. Akhirnya tiba-tiba dia jatuh sakit. Sakitnya parah sampai masuk rumah sakit. Dokternya ngomong penyakit ini karena
nopo niku sebabnya niku karena minum minuman keras. Akhirnya dengan istilahnya itu dengan secara otomatis dia langsung astagfirullahaladzim, Allah langsung istighfar. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih adab. Ya nggak mungkin dia dalam keadaan sakit tetap minum, nggak mungkin. Oke, makanya kadang ada nopo niku pasti kalau kita melakukan dosa itu kadang kalau nggak tobat Allah akan kasih penyakit. Gara-gara minuman keras nggak mau tobat Allah kasih penyakit. Ada orang naudzubillah kebanyakan zina nggak mau tobat Allah kasih penyakit. Oke. Semuanya seperti itu. Ya sehingga hamba itu kalau sudah diadab oleh Allah berarti dia keterlaluan para hadirin. Nah, itu hikmahnya nih. Jadi di sini Allah nggak dolim tiba-tiba langsung menurunkan halilintar langsung semuanya mati, enggak, karena perbuatan mereka sendiri. Karena mereka itu ingin melihat Allah secara langsung, maka Allah turunkan halilintar. Tapi jangan suudon akhirnya panjenengan melihat video ada orang kena petir, wah ini pasti ingin melihat Allah secara langsung ini. Nah ini jadi hikmah yang pertama adalah ketika Allah menurunkan adab berarti hamba tersebut memang sudah keterlaluan. Nah niku. Jadi kalau ibaratnya angel kandanane dinasehati nggak mau, maka Allah yang akan turun tangan. Nah kalau Allah sudah turun tangan, yang berbahaya sekali para hadirin. Makanya kalau kita diingatkan, ya kita harus segera berbenah. Nah, karena orang yang datang mengingatkan kita itu juga sebenarnya Allah yang menghendaki dia untuk mengingatkan kita. Itu hikmahnya. Terus hikmah yang kedua, napa niku? Allah menceritakan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Napa niku yang luar biasa? Kita ini adalah hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula lan panjenengan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu disayang oleh Allah. Sehingga Allah itu menceritakan kita kisah ini. Maksudnya pripun para hadirin? Coba kisah ini nggak disampaikan ke kita. Kita kan nggak tahu Kita nggak tahu. Ini kita dapat info dulu Bani Israel itu ingin ketemu Allah secara langsung. Akhirnya turun halilintar. Nah kalau kita nggak tahu, akhirnya kita bilang ke kiai, saya ingin melihat Allah secara langsung. Kalau saya melihat Allah secara langsung, saya pasti beriman. Kiai ini bingung, ya apa kiai yang mboten saged nih. Akhirnya dia keluar dari rumah kiai kena petir duar. Kenapa? Karena nggak ada ayat ini. Nah akhirnya karena kita membaca ayat ini, ini berarti bahaya ini. Jadi kalau kita menantang Allah, Allah akan mengadab kontan. Akhirnya kita nggak berani. Berarti kan ini kasih sayang Allah kepada kita. Nah kalau Allah nggak cinta kepada kita, maka ayat ini nggak bakal Allah sampaikan. Sehingga kita nggak mawas diri. Kenapa mawas diri ini? Nggak berhati-hati para hadirin. Nah makanya kulalan panjenengan itu meskipun kadang melakukan dosa, tapi nggak ada di antara kita tuh yang sampai menantang Allah, nggak ada yang berani. Adakah di antara kita yang berani menantang Allah? Nggak ada. Paling kita kalau ditanya, Bu, apa kok gak sholat? Aduh, sik males. Paling gitu aja. Nggak ada di antara kita ketika ditanya, Pak, napa kok mboten sholat? Sholat kaya apa? Nggak ada faedahnya. Saya ini punya kepala ini begitu terhormat. Masa kepala taruh di tanah? Apa itu? Kita juga nyembah siapa? Nah ini nggak ada di antara kita yang ngomong gitu. Meskipun ada mungkin manusia seperti itu. Tapi kalau ada manusia seperti itu, coba lihat kehidupannya. Pasti hancur. Meskipun nggak turun petir ya hatinya yang dikasih petir oleh Allah. Akhirnya kehidupannya kacau, hidupnya nggak bahagia. Nah ini Jadi yang kedua adalah ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita sehingga kita itu nggak meniru perbuatan mereka. Nah kemudian yang ketiga para hadirin yang terakhir, napa niku
ketika kita itu melihat kekuasaan Allah secara langsung, ayo kita itu mengambil pelajaran. Karena di sini ada kalimat wa antum tanturun. Loh, kalian kan melihat pada waktu itu Bani Israel kena petir. Nah kok baleni maneh? Kan gitu. Jadi ternyata kita dikasih oleh Allah dua mata ini agar kita tuh selalu mengambil pelajaran. Makanya kafa bil mauti wa'ido. Jadi ternyata nasihat yang paling kuat itu adalah kematian. Oke. Jadi kalau kita itu melihat ada orang mati, tetangga kita meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia, itu harus kita jadikan nasihat yang paling kuat. Oke. Maksudnya nasihat yang paling kuat itu apa? Oh, hari ini tetangga saya, bisa jadi besok saya, kan gitu. Jadi kalau kita melihat orang mati kok kita nggak mengambil pelajaran, maka kita berbahaya sekali para hadirin. Apalagi sampai mengatakan, oh, sing mati tonggoku, lah aku ya sik suwe sik sehat. Nomor niku dicek nggak ada penyakitnya. Oke. Nah, maka hati-hati. Ada orang sombong dia, mengaku sehat, nggak ada penyakit, akhirnya digigit nyamuk, kena malaria, mati. Nah, sehingga para hadirin, kita itu dikasih dua mata oleh Allah, harus mengambil pelajaran. Apapun yang kita lihat ini adalah pelajaran. Kalau kita melihat kok ada orang dibenci, kita harus mengambil pelajaran. Kenapa kok dia dibenci? Oh, karena lek ngomong ceplas-ceplos, lek ngomong nyelekit. Maka kita itu harus mengambil pelajaran dari setiap sesuatu yang kita lihat. Dan ini beberapa hal hikmah dari ayat yang barusan kita baca. Semoga keluarga panjenengan senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengamalkan ilmu agama, diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa semangat dalam beribadah, dan Allah selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita selalu bertaubat dari segala macam dosa-dosa kita. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga keluarga panjenengan dikabulkan semua hajat-hajatnya, baik itu hajat tentang agama, dunia, terlebih hajat akhirat. Dan kalau di antara kita ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna zahiran wa batinan. Semoga Allah panjangkan umur kita fi sehat wa afiyah wa fi taatillah. Dan semoga kalau lama jenengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hakadha minni, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah wal wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.